gengs, ketemu sama gue Julio di Opal Jam Session. Dan kali ini jam sessionnya sedikit berbeda. Kita di bus, karena kita juga bersama orang yang spesial. Kita punya Mahalini on the bus. Tepuk tangan dong buat Mahalini. Mahalini, selamat datang di busnya Opal. Seru banget ya, ini kayaknya first time aku podcast di bus ya. Nah itu dia, dan ini pun juga pertama kali aku mengadakan Opal Jam Session tapi di bus. Oh gitu. Biasanya soal kita di kantor Opal. Jadi ini adalah spesial untuk star editor kita. Tepuk tangan buat Mahalini teman-teman. Welcome to Opal Family. Thank you. Jadi sekarang Opal Gang kita nih lagi on the way ke Kuningan City. Jadi di sana sudah banyak sekali Mylins menunggu untuk penampilan Mahalini. Tapi sebelum itu kita kulik-kulik, kita ngobrol-ngobrol dulu kepada Mahalini ya. Hai. How's your day? Bagaimana harinya Mahalini hari ini so far? Dari pagi ya berkegiatan ya. Betul. Iya kan? Aku dari pagi sudah berkegiatan, terus tiba-tiba sekarang di Opal. Yang paling terakhir paling ditunggu-tunggu biasanya. Oh ini paling terakhir ya? Iya dong. Oh ya kan langsung ke Kuningan situ juga udah malam ya? Iya, jadi kita lihat paling nyanyi-nyanyi paling seru-seru kan. Nah itu dia. By the way selamat ya, lagu Sial sudah menjadi nomor 1 di top 50 Spotify Indonesia. Thank you semuanya. Tepuk tangan dong buat Mahalini. Wow luar biasa, nomor 1 di top 50. Kamu pertama kali tahu kamu nomor 1 dari mana? Apakah dari sosial media, dari fans-fans kamu? Dari fans. Oh iya kayak Kak selamat nomor 1 gitu. Soalnya kalau aku itu dari sosial media pun emang buka, cuman kadang nggak ngeliat gitu loh. Jadi kalau biasanya kan kalau kita nge-repost orang pasti masuk ke chat, jadi kelihatan kalau orang ngechat tuh kelihatan gitu. Oh, oke. Number 1, oke. Terus aku lihat Mahalini updates gitu biasanya. Oke, baik, kita nomor 1 ya, sial ya, Fabula juga. Walaupun emang sebenarnya isi lagunya tuh kan kayak kapok sama hubungan ya. Iya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Sial dan Fabula. Ini menarik banget karena tadi sebelum aku kesini, aku tuh penasaran kan sama arti Fabula. Jadi aku cari di KBBI. Oke. Artinya nanti bakal kita spill. Sekarang kita pengen ucapin dulu Mahalini sebagai star editor Opal. Iya, terima kasih. Yes. Terima kasih Opal sudah mempercayakan kepada Mahalini. Betul sekali. Bahkan konten artikel pertamanya Mahalini sudah tayang di Opal. Tuh. Bagaimana perasaannya akhirnya kamu bergabung di star editor batch kedua ini? Thank you so much buat Opal sebelumnya. Terima kasih banyak udah mempercayai Mahalini. Terus jadi Mahalini bisa menuangkan tentang dirinya, lagunya, fabulanya ke Opal. Jadi bisa dilihat lah dengan banyak orang melalui Opal ini. Tentunya aku seneng banget karena jadi aku punya punya tempat untuk membicarakan apa itu Fabula. Betul. Gimana karir aku. So thank you so much Opal. Oke. Dan kalau kita ngomongin sama karirnya Mahalini kan pasti cuma satu kata, menanjak, dan menanjak. Apa itu? Menanjak. Menanjak. Karir. Oh gitu. Aku tuh penasaran sebenarnya sama interest. Kalau untuk seorang Mahalini sendiri, interestnya tuh apa sih? Sebutin satu interest kamu yang interest tentang apa dulu nih? Apapun, misalkan aku suka banget pet, atau misalkan aku suka banget belajar bahasa, aku suka banget jogging, aku suka bangun pagi, whatever. Bentar ya, gue mencari tahu dulu, lu bantuin gue dong. Gue pet ya, gue suka, cuman ya biasa aja. Suka banget anjing, cuman maksudnya punya anjing? Punya. Oh lucu banget, berapa? 2 di Jakarta? Di Bali ada, di Jakarta Bali ada. Oh di Bali ada, siapa namanya? Namanya Blue yang di Bali. Yang di Jakarta namanya Waffle. Blue Waffle. Ini tuh lucu di saat semua orang-orang ngasih anjingnya dengan nama Snowy, Shiro, Blackie. Blue tuh dapat dari mana kalau kasih nama dia Blue? Lucu. Gara gue nonton Jurassic Park World. Yes, Jurassic World. Salah satu dinosaurus yang paling bandel namanya Blue. Gitu. Si Blue itu juga bandel nggak? Bandel banget. Tapi dia setia banget, supaya itu anjing tersetia gue. Terus gue pengen banget bawa dia ke Jakarta sebenarnya, cuma dia udah tua. Kasihan. Umurnya berapa? Berapa ya? 7, 6. Udah tua sih. Rasanya apa Mahal ini? Pom. Dia tuh kecil banget. Mukanya tuh udah tua tapi cute banget. Jadi kasihan, mukanya beruang kayak gitu loh. Dia yang nurut banget. Jadi kalau gue mandi ditungguin. Gue mandi ditungguin depan kamar mandi. Pintu kamar mandi. Terus kalau gue pergi ditungguin sampai gue datang. Aku suka kangen gak lo sama dia? Banget. Jadi kalau misalnya gue nggak di Bali, dia nggak mungkin di kamar gue diem.
Aduh, kasihan banget lagi. Kalau misalnya gue di Bali, dia Aha. tidurnya pasti di kamar gue. Kalau enggak dia kayak Aduh, gitu. gemes banget, Blue. Mm-mm. Gua nggak bisa, tunggu bentar. Gua tahu Pomeranian. Itu Hmm. aja kecil banget bisa masuk ke Iya, dalam iya, tas. iya, iya. Sorry, mini pom segede apa ya? Kecil banget, kecil kan. Kalau yang waffle tapi di Jakarta. Waffle di Jakarta. Nah, tapi kira-kira ke depannya mungkin gak nih mahal ini lu bakal ngebahas tentang pet di artikel Opal? Mungkin. Iya kan? Boleh. Kayak how much do you love your pet dan segala macem. Boleh, karena gue punya pet yang sedih sih sebenarnya juga. Kenapa? Jadi Blue itu punya sahabat namanya Apple. Oke. Jadi jadi namanya Apple, terus yang nurut banget sama gue juga. Mhm. Jadi Blue itu sekarang semakin pendiam gara-gara Apple udah gak ada. Aduh, Apple tuh rasanya apa, sorry? Sama. Oh, lu suka anjing-anjing kecil semua ya? Iya, jadi kalau Apple itu, tapi Apple itu dia lebih beruang gitu, ngerti gak lo? Gue ngerti. Lebih beruang gitu, terus mama papahnya tuh yang lomba-lomba. Oh, kebayang nggak? champion, Ya, champion. Terus dia si Apple. kesayangan mama juga udah gak ada ya. Nah, Terus mama udah gak ada, terus kayak pas Apple meninggal tuh gue yang sedih Aha. banget karena pernah gak sih lo belajar kalau dari Bener. tapi the real anjing yang kalau lo pelihara tuh akan lebih setia gitu. Dan pun anjing tuh bahagianya sederhana, cuman ketemu kita aja tuh mereka Iya. udah, dan bahagianya tuh tulus gitu loh, Iya, ngerti nggak lo? benar, Kayak benar. nggak ada intention di balik Iya. itu. Terus kayak gue belajar di saat gue punya anjing yang benar-benar dua anjing gue ini Aha. yang di Bali ya, Apple Aha. sama Blue ini yang Aha. benar-benar ngikutin gue banget, Hmm. nungguin gue setiap gue pulang. Oke, sekarang kita bakal bicara tentang album Fabula. Oke. Nah, Fabula yang ini nih, gue masih ingat aja. Tadi gue cari di KBBI mahal Oke. ini ya. Yang keluar adalah Fabula adalah istilah Latin untuk berbagai bentuk drama. What Fabula means exactly? Kalau waktu gue search di Latin untuk Aha. ke Englishnya itu adalah story kalau di meanings di translate-nya. Oh ya. Cuman gue telusuri lagi kan itu Aha. tadi drama. Iya, istilah Latin untuk berbagai bentuk drama. Iya, kalau waktu gue search itu juga ada ke sana. Cuman gue search lagi itu lebih ke kita mendongeng gitu loh. Oh, storytelling. Iya, kayak gitu. Oke, Mendongeng gitu. storytelling. Jadi kenapa di Fabula ini 10 tracknya itu Aha. tuh tentang gue semua. Jadi gue Oke. pengen mendengarkan dari hati ke hati untuk orang lain gitu. Tapi sebenarnya apa yang Meaningsnya. pengen lo sampaikan dengan album namanya Fabula, maksudnya storytelling? Ah. Cerita apa sih yang lo pengen sampaikan ke Mylins? Sebenarnya semua 10 track itu kan cerita gue. Jadi Aha. gue pengen yang kayak mereka mendengarkan berdasarkan emang itu juga cerita gue, dan gue pengen meluapkan, dan kan kita sebagai manusia tidak selamanya bisa cerita sama orang lain. Betul sekali. Makanya gue cerita lewat lagu gitu. Berarti yang lucunya adalah kalau kita dengar Fabula ya, ini tuh kita kayak mendengarkan podcast tapi dalam bentuk lagu gitu. Seorang Mahali ini bercerita dengan caranya dia, which is dia adalah musician gitu. Nah, tapi sebenarnya lagu Sial ini tuh cerita lo tentang apa? Bagian kehidupan lo yang mana nih? Yang dulu. Sepahit apa sih hubungannya? Enggak, maksudnya gini, ada bisa lo disakitin sebegitunya gitu. Maksud gue sakit hati terparah lo deh. Jadi gue pernah Tell diberi us. harapan gitu ya. Misalnya gue pernah dikasih tentang sial ini tuh gue pernah dikasih harapan yang begitu gitu deh pokoknya. Kalau misalnya lo kayak ayo aku bakal ini ke kamu, aku bakal perjuangin kamu, aku bakal ini itu gitu. Tapi sebenarnya gue juga merangkum ini untuk orang-orang yang pernah ghosting gue. Jadi dulu gue juga pernah ghosting. Gue pernah di orang ghosting. tuh sok ganteng banget ghosting. Ya kan kira dirinya siapa ya? Iya, Gue juga bener. siapa sih? Lah ya kagak apa-apa, ya lu kagak perlu jadi siapa-siapa. Tapi maksud gue the idea of ngeghosting itu menurut gue lebih jahat daripada selingkuh, tau gak lu? Tapi gue juga pernah ghosting. Gak apa-apa, lu cakep, lu mahal ini, udah gak apa-apa. Nggak gitu ya, Wak. Nggak gitu ceritanya. Oke. Maksudnya nggak, menurut gue nge-ghosting itu sebenarnya kalau dari segi positifnya adalah mungkin menurut dia nggak cocok. Oke. Dari cerita laki gue deh ya, dia aja nge-ghosting orang menurut dia karena gue relate dengan dia, gue ngerasain apa yang dia rasain gitu. Maksud dia nge-ghosting adalah maksud gue nge-ghosting orang juga, ngerti gak sih? Iya, apa? Maksud dia itu karena di saat dia menjalankan dan mendekati orang itu, dia ternyata lama-lama tuh kayak kok hilang rasa dan gue nggak suka. Oke. Tapi ada satu part emang waktu kita di ghosting juga nggak enak sih ya, Pak. Iya kan, kayak gue harus ngapain nih? Ya, dan apalagi kalau misalnya kita udah ngasih yang hati kita Iya, semuanya. betul. Gue soalnya pernah di part itu kayak gue udah mau memperjuangkan tapi malah kayak gak dibales chat gue yang bener lama. Ya Allah. Terus akhirnya datang kayak sorry ternyata aku nggak bisa gitu. Hah?
Nggak kayak, hah ternyata selama ini lu ngapain bro gitu kan. main board game lu. Iya. Oke, cowok ghosting cewek itu jahat. Cewek ghosting cowok menurut lo itu adalah hal yang normal terjadi ataupun sama jahatnya? Sama jahatnya sih sebenarnya. Sama jahatnya. Sama jahatnya sih. Cuman ya dari gue yang menelusuri, gue pernah memposting ternyata ada segi positifnya untuk kita diri kita ya, bukan untuk betul. orang lain ya. Merugikan orang lain iya, tapi untuk diri kita yang namanya kita mau menjalani hubungan dengan serius kali ya, mungkin namanya milih-milih ya udah lah ya. Iya benar. Iya betul, Iya nggak betul, sih? selektif. Iya, maksudnya Itu gue penting. milih-milih orang maksudnya untuk yang kita ajak bersama untuk selamanya kan. Kalau ya kalau di gue ya gue nyarinya yang untuk selamanya ya sekarang ya, bukan betul, untuk yang main-main. Ya kalau untuk lo buat milih-milih main-main ya lo kurang ajar. Iya benar. Nah, tapi di antara semua cerita lo di album Fabula, gue suka banget by the way namanya. Thank Jadi you. semua cerita di album Fabula, lagu yang paling lo suka selain Sial, karena please kita udah ya sama Sial lah. Iya, gue juga. Udah lah, Sial lu dengan sendiri dah. Sial dengan semua versinya, walaupun ntar lu nyanyiin juga di Kuningan City. Iya, lu sendiri dah sial lo. Nah, Gue mau naikin yang lain dulu. Yuk. nah apa yang mau lo naikin? Ini laguku. Ini laguku. Apa? Menceritakan tentang apa ini laguku? Jadi sebenarnya favorit gue antara semuanya tuh ini laguku. Mhm. Sebenarnya favorit gue, cuman ya next year udah ya. Ini laguku ini tuh tentang apa ya? Tentang pasti lo pernah menemukan pasangan atau teman lo atau siapa yang kayak pasangannya itu tuh minta apa ya, perhatian lebih. Oke. Minta sesuatu hal yang lebih gitu loh. Oke. Sesuatu hal yang lebih kayak mungkin dia nggak ngelihat cara lo mencintai dia, tapi Intinya dia berekspektasi. iya, tapi lo punya cara sendiri untuk mencintai orang lain. Tapi orang jadi lain nggak itu ketemu. nggak ngerti gitu. Oh, love language-nya nggak bertubrukan gitu. Iya gitu. Lo pernah mengalami kejadian kayak begitu? Sedang ya Loh. waktu itu. Oh, waktu itu. Oh, dia ngomong cepet banget ya. Kayak sedang waktu itu. Oke. Nah, jadi maksudnya pada saat itu kejadiannya jadi lo mencintai si pacar lo ini, tapi pacar lo ngerasa kok lo sama gue bla 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 sih. Iya, mungkin karena dia terlalu sayang juga kali sama gue ya. Kadang orang kan bisa kayak gitu Tapi ya. saya sama obsesi beda sama hal ini. Tapi gue bisa ngeliat sih. Dia sayang, Iya. bukan obsesi. Kalau obsesi tuh kadang ngatur banget, ngerti gak sih lo? Oke, iya, gue nangkep. Ngatur yang gitu kayak Apa itu kira-kira? gimana sih yang Gue ngerti. rawr gitu ya. Iya. Kalau sayang tuh ya menjaga, dan gue juga memang kesalahan gue sih. Gue juga merasa bahwa menurut gue mungkin karena masa lalu gue jadi yang tidak terlalu peduli, ngerti gak lo? Gue tuh dulu anaknya gini kak, dulu gue anaknya clingy banget. Oke. Dulu gue anaknya clingy banget. Dulu gue anaknya bener-bener Romantis. romantis banget gue tuh dulu. Tapi gue ngerasa gini loh, jadi gue ngerasa kayak udahlah, gue nggak mau kayak dulu lagi, udah gue biasa aja. Oh, dan si cowok Ya. lo yang pada saat itu? Yang jadi kayak dia merasakan gue biasanya gue gitu. Oh, nah tapi pada saat itu di cerita ini laguku, bagaimana akhirnya lo dan cowok itu menyelesaikan figure things out? Apakah Kita sedang putus? enggak kita nggak putus. Kita suka banget deep talk. Jadi Oke. gue juga pada saat itu sebelum pacaran pun bilang bahwa dulu gue cerita, dulu tuh gue romantis banget anaknya. Dulu gue sweet banget, dulu gue clingy banget, nggak bisa lepas dari cowok gue, or dulu gue posesif gitu. Tapi untuk lo, kalau lo suka dengan cewek yang seperti itu, lo nggak bisa mengharapkan yang gue yang sekarang ya. Gue bilang gitu. Gue yang sekarang, gue cinta sama lo bisa banget di saat kita sudah married or something, gue bisa cinta mati sama lo. Tapi untuk gue menjadi diri gue yang dulu seperti itu, gue nggak bisa, karena gue takut disakitin lagi, ngerti nggak? Gue takut gue dong yang kayak gitu, ngerti nggak sih? Oke, dia bisa terima itu? Pelan-pelan bisa lah. Nikahin menurut gue mah. Iya mau ini. Oke, berikutnya Mahal ini pertanyaan gue adalah, lo merilis album di tahun 2023, persiapannya berapa lama? 10 lagu tuh banyak loh. Sebenarnya persiapannya tuh udah dari Agustus, tapi Agustus itu pun lagunya juga. Iya, sebentar dulu nih, lagunya aja tuh belum ada waktu itu Agustus. Udah ada, cuman kita recording enggak, ngapa-ngapain enggak. Album foto tadinya, kok kagak ada lagunya? Ya makanya kan, terus? lagu gue yang terakhir buru-buru aja gue tulisnya langsung di studio, gimana lo? Gue tahu, makanya namanya buru-buru. Judulnya buru-buru emang. Oke. Terus
karena kita ngerasain namanya pandemi ya tahun-tahun kemarin, Iya karena bener. pandemi mungkin jadi tahun ini kita kangen banget sama yang namanya festival music. Ya Ya betul. kan, pasti ya dimana konser TikTok semuanya konser isinya kan. Iya gue setuju. Ya TikTok tuh saya kalau nggak konser ya lagu lu sial berbagai versi. Gitu ya. Iya. Iya, terus makanya kemarin-kemarin gue selalu ambil festivalan karena mungkin gue dari gue lulus idol, gue nggak ada festival sama sekali. Ada beberapa cuman yang kayak Karena private gitu. idol lo tuh juga deket banget sama COVID by the way. Gue lulus idol udah COVID bro. Kasihan banget. Berarti nggak ada penonton dong? Ada. Lo masih Lulus ada? setelah gue baru idol nggak ada penonton. Ya Allah, kasihan banget. Iya, Enggak, makanya. itu rasanya kayak lu nyanyi tapi yang nonton semua via Zoom. Gimana caranya Iya gitu? makanya kan, makanya pas gue setelah idol gue kerjaan tuh susah banget ya nggak sih? Iya COVID coy. Bukan orang musisi aja gitu, bukan musisi-musisi lain aja, tapi bahkan pekerjaan lain tuh susah banget ya kan. Betul. Kita yang ngerasain Betul. lah. Gue sempat ngomong sama salah satu musisi juga, emang dia bilang, terus udah gitu yang paling ngerasa bersalahnya adalah kan lo nih misalkan penyanyi gitu, dia tuh kepikiran sama orang-orang di belakang dia, kayak timnya, manajernya, orang soundnya, manajemennya, mau makan pakai apa coy? Iya, makanya gue juga gaji susah ya kan. Ya kan? Gue dapet duit dari mana? Oke, terus akhirnya lo prepare dari Agustus 2022. Agustus 2022. Terus akhirnya ya karena festival itu gua memenuhi si jadwal itu dan tidak bisa bentrok sekali dengan album, jadi gua undur lagi. Oh November oke, oh Desember oke, jadi Januari. Jauh ya mundur. Jauh ya, Wak. Tunggu, tapi itu 10 lagu itu memang sudah ada tadinya. Emang lo udah siap kayak ini gue udah punya lagu nih banyak nih, tinggal ya udah bungkus-bungkus record jadiin lagu, atau itu semua ya dari Agustus? Enggak. Itu kita semuanya nyari dari seiring berjalannya waktu. Wow. Kecuali sial. Lagi-lagi sial lagi. Lalu sial. Sial lagi. Sial itu udah dari lama banget, dari sebelum Kisah Sempurna. Oh, oke. Tapi ya di saat produksiannya kita rubah-rubah, nadanya gue rubah gitu. Sebenarnya nggak gitu. Gue tuh penasaran, dan ini tuh yang gue tanyain sama beberapa musisi juga. Bagaimana sih rasanya lo festival? Lo masih inget nggak rasanya pertama kali lo ketemu penonton setelah COVID 2 tahun? Seneng banget lah gue. Maksudnya gue masa ngerasa deg-degan tuh enggak. Oh ya? Karena gue malah lebih seneng di saat ketemu orang yang gue nyanyi, orang itu rame banget, tapi asik dibandingkan mau rame mau dikit tapi diem. Gue deg-degan tuh gitu tuh. Apalagi kalau acara TV, mending gue diem dah. Takut gue. Apa yang pengen lo sampaikan? Ini bukan ke Mylin sih. Apa yang pengen lo sampaikan ke dalam ke public in general gitu di album Fabula ini? Image Mahal ini apa yang pengen lo tampilkan? Sebenarnya gini, gue tuh pengen banget punya satu album tuh R&B soul. Cuman ya gue taruh lah di situ. Gue taruh lah satu lagu di situ, ya 2 lagu di situ. Cuman yang soul yang 1. Sebenarnya namanya di industri musik Indonesia ya. Jadi gue mengikuti pasar Indonesia dulu nih, pasarnya Mahal ini kayak gimana. Pelan-pelan. Jadi gue nanti mungkin pelan-pelan bisa lah gue kalau mau rubah ke R&B soul. Tapi R&B soul silakan Mahal ini. Maafkan. Silakan Mahal ini. Silakan lakukan itu. Gue tuh kan sebagai ini ya, kayak kita kan mau kilik rakyat-rakyat yang nggak tahu gimana cara proses pembuatan album. Nah, itu sesusah apa sih? Apa step yang paling susah dalam lo bikin Fabula kemarin ini? Apalagi persiapan dari Agustus, lo rilis Januari. Benang merah yang susah. Benang merah albumnya. Benang merah albumnya. Jadi lo mau kemana albumnya? Mau kayak emang gimana? Harus gitu ya? Maksud gue emang kagak boleh kayak dimuntahin aja gitu, misalkan ada 10 lagu. Why not? Boleh, tapi kalau menurut gue itu. Karena gini, di saat gue rilis Fabula, dalamnya tuh kan ada upbeat, lagu upbeat sedikit, medium beat. Terus satu lagi ada yang soul R&B sedikit gitu kan. Gimana caranya biar tetap menjadi Mahal ini di benang merah itu gitu loh. Kalau gue pribadi, tapi kan kalau lo ngomongin musisi yang lain, mereka pasti, gue yakin mereka pasti punya persepsi lain tentang album. Dan intinya adalah hal yang paling susah adalah mencari benang merah. Dan banyak orang misalnya kayak gini, gue baca komen gini, Mahal ini tuh gitu-gitu terus ya, Mahal ini tuh gini-gini terus, misal gitu. Tapi di balik itu semua, di saat Fabula ada, gue tuh malah mikir, udah yuk kita gitu-gitu terus. Ngerti gak? Ya why not? Lu lihat Adele bro. Iya benar. Gitu maksud gue. Iya benar. Lu lihat Adele, lu lihat siapa ya? Katulus deh. Oh ya, Tulus. Dia udah punya image-nya sendiri gitu. Iya benar.
Jadi di saat sudah melihat Harry Styles. Gue baru banget mau ngomongin Harry Styles. Iya Lu benar. saat lihat Harry Styles, lu udah tahu Harry Styles tuh kayak gimana. Iya benar. Itu yang susah dicari menurut gue. Ah, ah. Tapi kalau orang jadi gue bodo amat di saat orang ngomong gitu sebenarnya, karena menurut gue itu adalah karakter gitu loh. Yes, justru ketika orang bilang mahal ini gitu-gitu terus, berarti lo sudah berhasil membentuk brand image lo. That's right. Oh, hampir keluar baliknya tuh dah. That's right ya bro. Aduh, bagaimana caranya untuk seorang mahal ini? Gue yakin banget pasti banyak banget komentar, banyak yang memuja lo, banyak juga yang benci sama lo, banyak yang nggak suka sama lo. Gimana sih caranya lo bisa hidup tetap tersenyum, tetap bercanda kayak gini di balik semua komentar jahat itu? Gue pokoknya bilang di teaser Fabula itu, Aha. walaupun kita jatuh, walaupun Ah. kita disakitin, Mhm. tapi dunia itu pasti memaksa kita untuk selalu berdiri gitu loh. Wow. Kita bakal ngomongin pengalaman panggung yang paling menyenangkan, yang paling memorable buat lo. Malaysia. Itu gila banget. Apa yang membuat itu memorable banget? Gue baru rilis 23, 24, 25, 26, 7, 28. Gue baru rilis 5 hari. Hah? Semuanya hafal. Semua singelong. Singalong. Gokil. Itu full house. Hah? Beneran. Wow, wah, tepuk tangan dong buat mahal ini, woi. Tepuk tangannya buat Malaysia, woy. Betul, mahal ini sama Malaysia ya. Iya, terima kasih awak-awak Malaysia di situ ya. Lu pernah nangis di atas panggung nggak? Pernah. Momennya apa? Sisa rasa pasti sisa Sisa rasa. rasa. Kemarin pas di Malaysia gue nangis 17. Aduh. Tapi seberapa besar sih arti fans untuk mahal ini? Ya besar lah, karena kan misalnya tanpa mereka juga, misalnya gue juga nggak mungkin ada di sini kan. Betul. Tanpa support mereka juga pasti gue nggak mungkin sekuat inilah. Oke. Misalnya kita punya kita punya keluarga, kita Aha. punya mama, papa. Tapi mereka juga ada partnya, ngerti gak sih? Betul. Fans tuh rasanya beda gitu ya. Iya, ada kayak netizen yang baik lah fans tuh gitu, ngerti gak sih lo? Oke, dan sekarang di Opal Bus ini kita sudah mendatangkan Mylin. Hello. Ayo sini kamu dua-duanya sini. Coba ya. Oke, Oh, silakan. ya, oke. Nah, Agak susah. Dari Mylins Official Bandung. oke, dua-duanya dari Mylins Official Bandung. Kapan pertama kali lo suka sama Mahalin dan karena apa? Gue pengen banget Dari lagi nanya Idol. ini. Apa? Dari Idol. Dari Aku jadi dari Idol itu memang tadinya ngeliat juri. Tapi pas begitu ngeliat mama gitu kan, baik ke anak-anak yang nonton Idol, mulai ngikutin, oh Mahal ini kayak gini gitu loh. Terus baru mulai, oh ternyata suaranya bagus. Ya kan, humble banget ke fans gitu loh. Terus yang paling bikin kita semua Mylin salut adalah Lini nyiptain karya-karyanya dengan hati. Yeay, tepuk tangan dong buat Mahalin nih. Yuk, oke. Kalau kamu? Ya awalnya juga dari Idol, Mhm. terus lama-lama ikut nonton festival ini. Oke. Gitu sih. Terus makin kesini makin kenal juga. Mhm. Ternyata Lini orangnya humble dan lucu banget deh. Humble menurut gue sih daftar jadi pelawak bisa ya. Iya bener. Oke, tepuk tangan dong buat Jangan. Mylins teman-teman. Arti Mylins untuk Mahalin. Support system. Support system it is. Ya, Oke. arti Mylins. Itu nama Mylins lo yang pilih ya? Ah? Nama Mylinsnya itu mereka yang membuat atau dari manajemen atau dari lu? Mama kayaknya, lupa gue. Mama. Hah? Mylins lucu banget. Karena dulu SMA teman-teman gue manggil gue Lindsay. Oh. Sampai oke. Umari Lasso sampai hari ini Lindsay. Oh, sampai hari ini. Oke. Jadi tadi ngobrol-ngobrol sama Mahalini. Buat Opal Gengs, jangan lupa nantikan konten-konten Mahalini hanya di Opal. Di semua sosial media kita. Kita punya Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, you name it. Semua di Opal_ID. Mahalini, thank you Mahalini ya. Thank you semuanya. Thank you Yes. juga Opa. Dan juga buat Opal Gengs, thank you so much. Bye-bye. Opal Jam Session.